Halo zodiak Taurus, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, jadi tidak akan 100% ceritanya sama persis dengan cerita kalian. Bisa nanti kalian sesuaikan saja situasinya dengan pembacaan ini atau misalnya secara garis besarnya bisa kalian eh apa tuh fokuskan gitu ya dengan cerita kalian. Kalau misalkan kalian paham dengan pembacaan kali ini, mungkin pembacaan kali ini memang untuk kalian dan mungkin bisa resonate. Tapi kalau misalkan kalian tidak paham dengan pembacaan ini, ya udah, berarti ini energinya bukan untuk kalian. Kalian bisa eh apa namanya? Kalau ada pesan atau eh yang tidak baik-baik bisa kalian jadikan antisipasi ya. Atau mungkin kalian tidak menontonnya kembali, it's okay. Kalian bisa cari uh, pembacaan aku di video-video aku yang lainnya gitu ya. Tidak usah dipaksakan. Oke, kali ini aku akan mengambil tema tentang siapa sih atau apa sih yang sedang dia prioritaskan saat ini. Pembacaan ini untuk 7 hari ke depan ya, dari semenjak kamu menonton video ini, gitu ya. Jadi video ini bersifat timeless. Aku tidak menentukan waktunya kapan sampai kapan. Intinya itu 7 hari ke depan. Ya, jadi kalau misalnya kalian nanti menemukan video ini di bulan berikutnya dari semenjak aku upload video ini, ya mungkin di saat itulah energi kalian bisa terbaca olehku gitu ya. Oke, jadi siapa atau apakah yang sedang dia fokuskan atau prioritaskan saat ini untuk 7 hari ke depan? Oke, dia mungkin itu bisa mantanmu, bisa pasanganmu, bisa gebetanmu, atau bosmu, atau siapapun lah dia yang ingin kalian ketahui ceritanya. Atau mungkin ini bisa kamu ya, karena pembacaan ini kan bersifat general dan jadi bisa bersifat vice versa atau terbolak-balik gitu ya. Bisa ini jadi energi kamu yang terbaca olehku gitu ya. Oke, kalau kalian ingin mengetahui situasi orang itu atau siapakah yang sedang ia prioritaskan sekarang, silahkan fokuskan wajahnya. Boleh kalian sebut namanya juga boleh. Tapi pembacaan ini juga bisa vice versa ya, jadi tidak usah dipaksakan dan tidak usah marah-marah. Oke, oke. Oke, ada 5 kartu nih yang keluar. Page of Sword dan kebalik ya. Kemudian King of Sword. Kemudian ada Five of Cups. Kemudian ada The Sun. Ini energi dia ya. Oke. Kemudian ada Seven of Wands. Atau bisa vice versa. Jadi nanti kalian sesuaikan aja dengan situasi kalian, oke? Oke, aku lihat dari kartunya di sini ya. Di sini dia ada yang sedang sakit ya. Yang sedang sakit. Kemudian hmm, ada yang mungkin dalam pernikahannya itu sedang ya bercekcok ya. Intinya pasangan kalian ini atau kalian lah ya gitu. Mungkin kamu di sini istrinya atau kamu suaminya. Intinya kalian di sini dalam hubungan kalian sedang ada ya pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga gitu. Tapi ya cukup membuat bingung, suntuk ya, membuat ya cukup membuat jadi pikiran di sini. Nah, aku rasa di sini juga kamu juga sedang berfokus pada pekerjaan juga ya, karena di sini aku lihat ada desain ya, ada apa ini?
Seven of Wands ya. Jadi ada juga yang lagi berfokus juga pada pekerjaannya seperti itu. Jadi aku rasa gini ceritanya. Mungkin dia merasa ya sedang sakit sebenarnya ya, entah itu flu, entah itu sakit kepala gitu ya. Aku rasa sakitnya sih nggak berat-berat banget ya, yang semacam itu aja, flu, batuk, sakit kepala seperti itu. Nah, karena di sini kalian sedang ada cekcok di rumah tangga seperti itu dan juga ada eh apa tuh namanya? Entah ini ada hubungannya dengan warisan, entah ini ada hubungan dengan yang lain gitu. Mungkin ada sebagian dari kalian yang hubungannya dengan warisan gitu ya. Ada cekcok-cekcok gitu. Entah eh, ini mungkin ya, mungkin suamimu itu akan dapat warisan, tapi ternyata dia tidak terlalu fokus pada warisan itu gitu mungkin ya. Ada sebagian energinya seperti itu. Nah, jadi si kamu, mungkin kamu istrinya tuh meminta suamimu untuk coba urus warisan itu gitu loh. Nah, akhirnya kalian cekcok di sini, ya udahlah gitu. Karena aku rasa si suamimu ini punya adik-adik gitu ya. Udahlah biarkan adik-adik yang menerima warisan itu. Aku mikirnya seperti itu ya. Ada mungkin energi yang seperti itu. eh Ya oke, intinya di sini ada pertengkaran-pertengkaran antara suami istri seperti itu dan ya cukup membuat eh, agak agak renggang sedikit lah ya. Tapi bukan yang sampai suami nggak pulang-pulang ke rumah, no, tidak. Tapi intinya cuman ada percekcokan seperti itu antara suami istri. Sebentar lagi juga harmonis seperti itu. Tapi dia di sini lebih fokus pada pekerjaannya gitu ya. Ya, dia masih ya, dia tetap prioritasnya juga keluarga. Tapi di sini dia sedang sibuk dengan pekerjaannya. Mungkin ya, karena makanya dia tidak memprioritaskan tuh warisan gitu ya. Karena dia di sini lagi pusing dengan pekerjaannya, ada sesuatu pekerjaan yang butuh ditangani cepat gitu. Atau mungkin pekerjaannya sudah mendekati deadline gitu ya. Intinya pekerjaannya di sini yang lebih dia prioritaskan gitu untuk 7 hari ke depan. Seperti itu sih aku rasa. Jadi bukan yang eh tidak memikirkan yang lainnya, bukan. Tapi dia di sini dalam pekerjaannya lagi ada yang harus dia segera tuntaskan seperti itu. Kalau tentang keluarga ya tetap dia prioritas kok gitu. Maksud ya dari cerita aku kayak gitu. Oke, apalagi nih? Aku rasa ya tetap kalau kamu istrinya ya kamu tetap prioritas dia gitu. Keluarga ya tetap prioritas dia. Hanya saja di sini dia masih berfokus pada pekerjaan. Seperti itu. Oke, apalagi yang bisa aku baca nih? Hmm, oke, akankah dia hmm, oke, menyelesaikan masalah warisan misalnya ya, misalnya atau apalah yang menjadi pertengkaran kalian ya, menjadi pertengkaran dari suami istri ini, akankah dia juga akan menyelesaikan pertengkaran eh, dengan pasangannya gitu ya. Oke, ini juga 6 kartu ya. Oke. Akankah dia juga nantinya akan menyelesaikan pertengkaran antara suami istri ini? Oke, di sini ada Six of Cup tapi terbalik ya. Kemudian Four of Swords juga terbalik.
The Magician juga terbalik. Kemudian Nine of Pentacle. Kemudian Ace of Wands. Kemudian ada Five of Wands terbalik. Oke. Akankah dia juga menyelesaikan pertengkaran antara suami istri ini? Ya, di sini dia akan lebih bijaksana lagi ya. Dia akan membahas ini lagi kok dengan kamu ya, kamu pasangannya atau kamu istrinya atau kamu suaminya gitulah intinya kamu pasangannya di sini. Dia akan membahasnya kembali dengan kamu tentang ya warisan ini gitu. Tapi dia di sini akan lebih bijaksana lagi gitu. Maksudnya gini, dia tetap akan membahas ini, tapi dia akan berbicara dengan kamu itu pelan-pelan. Jadi membuat kamu memahami maksud dia, mengerti apa keinginannya gitu ya. Aku rasa di sini dia juga sebenarnya dalam lubuk hatinya juga menginginkan harta warisan ini gitu. Dia menginginkannya. Hanya saja dia memandangnya seperti ini. Dia memiliki pekerjaan yang cukup mapan, menghasilkan finansial yang cukup mapan juga untuk membiayai kamu dan anak-anaknya gitu ya, keluarganya. Cukup dia bisa membiayai keluarganya. Makanya dia di sini tidak terlalu mengharapkan warisan itu gitu. Nah, sedangkan dia melihat adik-adiknya itu kan belum mapan seperti dia gitu. Jadi dia di sini akan lebih eh menenangkan kamu sih gitu ya sebagai pasangannya, menenangkan kamu atau ya intinya di sini dia akan lebih membuat kamu mengerti apa maksud dia dengan cara yang baik kok di sini, dengan kewibawaan dia, dengan dengan kata-kata yang santun gitu. Intinya di sini dia akan menenangkan kamu gitu. Sejujurnya dia di sini ya ada magician tapi terbalik. Sejujurnya dia juga gelisah kok, gelisah. Gelisahnya apa tuh? Gelisahnya ketika kamu marah dengan dia atau ya bertengkar ini dengan dia, itu dia gelisah juga kok. Ya, dia ingin membuat kamu percaya padanya, dia ingin meyakinkan kamu untuk paham loh dengan keinginan dia gitu. Tapi tidak dengan pertengkaran gitu. Jadi dia gelisahnya seperti itu. Dia tidak ingin kamu dan dia itu bertengkar ya. Dia ingin membuat situasinya tuh ya jadi tenang, jadi satu pemikiran gitu ya. Intinya dia ingin membuat kamu itu sepemahaman lah dengan dia gitu ya. Udah deh gitu. Toh dia pun bisa loh membiayai kamu, membiayai kehidupan keluarga kalian gitu dengan kerja keras dia gitu. Jadi, oke, mungkin di sini ya aku rasa dia juga ada niatan kok. Nanti kalau misalkan harta itu sudah dibagi rata, ternyata masih ada tuh sisanya, dia akan menerimanya gitu kok, menerimanya ya dengan ya oke-oke aja gitu. Ya, jadi aku rasa mungkin di sini harta warisan suamimu ini cukup besar ya, makanya kamu di sini ingin segera bertindak untuk mendapatkan harta warisan si suamimu ini. Ya, tapi di sini jiwa suamimu itu eh, apa ya, dermawan gitu. Dermawan, terus itu juga berwibawa, ya energinya itu berwibawa. Jadi makanya dia punya sikap yang seperti itu. Jadi ya aku rasa ya nggak masalah sih dia di sini lebih prioritasin kamu gitu prioritasin keluarganya. Nah tapi untuk saat ini dia tidak mau pusing dengan harta gono gini ini atau warisan ini ya karena ada pekerjaan dia yang lebih dia fokuskan gitu ya. Itu juga kan demi masa depan kamu dan dia gitu ya untuk ke depannya, karena kalau pekerjaan tuh kan ya nanti juga akan terus dia lakoni sampai ke depannya gitu.
Oke, seperti itu sih kalau dari pembacaan kartu ini gitu ya. Apalagi nih yang bisa aku bacain? Ya, aku rasa kamu akan luluh kok sih. Aku rasa kamu akan luluh dengan eh apa sih pernyataan dia, dengan pembicaraan kamu nanti dengan dia yang secara intens untuk membicarakan masalah ini gitu ya. Kamu akan luluh dan kamu akan mengerti gitu ya apa maksud dia, apa keinginan dia gitu. Kamu akan luluh dengan dia. Jadi nggak yang gimana-gimana tuh, fine-fine aja gitu ya. Prioritas dia tetap kamu, prioritas dia tetap keluarga kalian. Tapi untuk sekarang kalau ada ya sedikit apa tuh cekcok ya oke lah, wajar ya di antara suami istri, tapi tidak yang sampai bertengkar hebat, no. Karena dia di sini aku lihat dewasa, aku lihat dia di sini berwibawa. Untuk sekarang dia ya fokus pada pekerjaannya, seperti itu ya. Oke. hmm, untuk energi deh, untuk energi atau zodiak ya yang terbaca energinya di sini itu ada ya, itu ada Aquarius, Gemini dan Libra, kemudian Cancer, Scorpio, Pisces, kemudian ada Aries, Leo dan Sagittarius gitu ya. Ini apa nih? Oh, Magician. Oke. Ya, aku rasa itu aja deh. Sembilan 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 zodiak itu aja. If once. Oke. Ya, jadi itu aja energinya. Oke, kalau misalkan pembacaan ini resonate dari eh oh, zodiak kamu tidak ada dari yang kesembilan aku sebutkan tadi, tapi resonate dengan kamu, ya oke-oke aja, fine-fine aja gitu ya. Kan ini hanya energi yang terbaca aja. Tapi kalau misalnya resonate dengan kamu tapi tidak ada di kesembilan yang aku ucapkan tadi zodiaknya, ya fine-fine aja ya, nggak usah diambil pusing juga. Oke, ya aku rasa energinya ya seimbang. Tidak ada yang lebih dominan atau bagaimana. Jadi tidak menutup kemungkinan ya bisa 12 zodiak itu bisa resonate dengan pembacaan ini. Hanya saja dari kartu yang terlihat yaitu tadi 9 zodiak yang tadi ya. Oke, untuk kamu Taurus, mudah-mudahan pembacaan ini resonate dengan kamu. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Mungkin energi kamu atau energi orang yang kamu fokuskan itu belum terbaca olehku atau tertarik olehku, jadi nggak usah dipusingkan gitu ya. Terus oh ya, pembacaan ini bisa vice versa ya, bisa ini jadi kamu, ini bisa jadi dianya itu ya pasangan kamu ya. Kamu sesuaikan aja ceritanya atau situasinya. Oke, sekian dulu pembacaan aku kali ini untuk kamu. Mudah-mudahan resonate dan bye-bye.